Selamat malam dan selamat datang pada Pastor Chin dari LBC, Dato' Albert, selamat datang, Pastor Lam, dan wakil dari gereja pastor dari Victory Life dan Dr. Bill, selamat datang, dan juga rombongan dari atau wakil-wakil dari Tuhan. Haleluya, terima kasih. Oke, wakil dari Kampung Kandang, wakil dari Kampung Kandang. Oh, puji Tuhan, ada satu orang yang punya pastor. Wakil dari Kampung Sumailoy, Kampung Sumailoy. Oh, mungkin mereka tidak dapat menghadirkan diri. Oke. Wakil dari Kampung Narandang, juga tidak sempat mungkin mengantar wakil. Dari Batu 10 Laut, dari Batu 10 Laut juga tiada wakil. Dari Kampung Mandurian sudah berdiri. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih. Dan dari Sepatalang ada? Atau dari mana-mana yang saya belum sebut? Dari saya tidak perlu sebut dari KK, kebanyakannya dari KK, walaupun semuanya berasal dari kampung. Jadi semuanya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya kebenaran itu daripada Tuhan, tetapi kebenaran yaitu Yesus sendiri adalah dasar gereja ini. Jadi selamat datang kepada kita semua pada malam ini. Jadi sebelum kita mulaikan acara pada malam ini, saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, kami memuji Engkau, Allah yang luar biasa, Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Allah yang kami diselamatkan. Karena kasih anugerah-Mu, kami semua ini dipersatukan di dalam Engkau. Biarlah kami semua dapat melayani Engkau, Tuhan, dengan segenap kehidupan kami. Tuhan, biarlah dalam hidup kami mengarahkan tujuan kehidupan kami, yaitu pada kerajaan surga. Dan kami mau melayani-Mu seumur hidup kami. Malam ini Tuhan adalah malam di mana kami memperingati wujudnya Gereja Baptis Pelita Cahaya ini, di mana Engkaulah sendiri, ya Tuhan, yang menjadi dasar bagi gereja ini. Dan biarlah di dalam pada malam ini kami semua mendapat berkat dari apapun yang kami akan lihat dan nikmati pada malam ini. Di samping itu, supaya Tuhan memberikan kami suatu keeratan kasih persaudaraan di antara kami semua sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara kami malam ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Saya serahkan kepada pemimpin kebaktian untuk masuk dalam kebaktian. Persilakan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam sepanjang kehidupan kita, di mana kita sudah melalui hari-hari kita. Dan khususnya bagi gereja Pelita Cahaya ini yang wujud, dan pada malam ini adalah hari di mana tahun ke-15 tahun, dan wajib kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan.
Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami tidak henti-henti untuk bersyukur kepadamu, karena Engkau Allah yang baik. Kami percaya, kami yakin dan percaya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan kita angkatkan tangan bersama-sama. Bahwa Engkau Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia. Kami tinggikan Engkau Tuhan, dan kami tidak akan berhenti untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah di atas segala Allah, haleluya, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Terpuji nama-Mu. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Dengan lebih keras lagi bersama-sama kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara mau bersyukur bagi Tuhan kita Yesus? Ada amin? Coba dengan keras sekali. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bersama-sama katakan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak
Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Mari kita nyatakan bersama-sama pada malam ini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. Haleluya. Katakan bahwa Tuhan kita berkuasa. Sama-sama. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Sekali lagi. Tuhan berkuasa. Amin. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bumi pun hidup rukun dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa. Haleluya. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Sekali lagi Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Katakan Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Terimalah kemuliaan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami. Pujian kami. Terimalah kemuliaan Tuhan kita. Hormat kami. Terimalah sembah dan pujian. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya padanya. Terimalah kemuliaan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah
Sukacita. Dan kami juga berdoa saat malam hari ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami berdoa Tuhan saat ini supaya Engkau menggunakan hamba-Mu untuk lebih dapat menggerakkan seluruh anggota jemaat di Gereja Baptis Pelita Cahaya, supaya kami dapat terus maju lebih cepat, supaya kami terus maju dengan keberanian yang luar biasa daripada Engkau untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil kepada setiap orang di tempat kami masing-masing. Bapak, di saat malam hari ini sekali lagi ya Bapak, kami istiharkan firman-Mu itu memberkati kami. Kami istiharkan firman-Mu menguatkan kami. Kami istiharkan firman-Mu membentuk hati, pikiran, dan kehidupan kami, sehingga Tuhan kami menjadi orang-orang percaya, orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman, yang sungguh-sungguh giat di dalam pelayanan Tuhan di akhir-akhir zaman. Kami serahkan firman-Mu yang akan kami dengar. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Kita mengatakan bersama saudara, amin. Dipersilakan Pastor dan pekerjanya sekali. Puji Tuhan. Rupanya kita tidak perlu berterjemah lagi. I feel very honored to be here tonight to word from the Lord. Saya merasa begitu dihormati untuk ini dapat menyampaikan firman Tuhan. I know that this year is 15 years anniversary. Dan jadi pahamkan bahwa pada tahun ini adalah ulang tahun gereja yang ke-15. 15 years is quite a long period of time. Dan 15 tahun ini adalah satu jangka waktu yang agak panjang juga. And 15 years also, if you
comparing with eternity, it's also a very little bit of time also. Tapi kalau dibandingkan dengan jangka waktu untuk selama-lamanya itu juga terlalu pendek. But 15 years time, looking at what you have produced, it is a lot of things. Dan kalau kita melihat dalam waktu ataupun jangka waktu 15 tahun ini, banyak buah yang sudah dihasilkan. 15 years ago, our church has started to plant churches, and Lighthouse is one of those. Dan pada 15 tahun yang lalu, kami memulaikan pelayanan di Gaya adalah salah satu daripadanya. Pastor Lam is pastoring one of those churches called Maranatha. Dan juga Pastor Lam yang hadir bersama dengan kita juga menggembalakan gereja Maranatha, juga cabang gereja Baptis. With these 15 years that has passed by, Maranatha has again planted a church on their own called Notorious. They have got one more church in town called Hosanna number 2. Dan sekarang ini mereka mulai menanam gereja dan ada gereja baru, gereja nomor 2, Hosanna nomor 2. Then also we have planted a group of Filipinos, and it is called Rose Fellowship. Dan juga mulai dilayani satu kumpulan yang lain yaitu bangsa Filipin dan nama kumpulan itu yaitu Rose. So over this same period of years, they have also started some churches. Dan pada waktu beberapa tahun ini juga mereka mulai menanam gereja yang baru. Right now, they have already completed a church way back home in Palawan Island. Dan sekarang ini mereka menanam satu gereja di Kepulauan Palawan di Filipina. And then also in Tuaran, they have now got another church going on there. Dan juga di Tuaran mereka juga ada satu tempat kebaktian di sana. Our Vineyard Chinese Church hasn't started any church yet. Dan gereja Vineyard sekarang ini sudah ada, mereka sudah belum lagi. And then last year we have started a church called The Gap. It's too new to start any church. Dan beberapa gereja mungkin akan datang ada gereja yang baru lagi. But who can compare with Polita Lighthouse Church? Susah mau terjemahnya. Masalah boleh terjemah. You got started a hostel and 5 churches. Siapa yang boleh membandingkan Pelita Cahaya? Bukan membanggakan diri. Ada 5 gereja dan ada 1 hostel. Put your hands together and give Jesus a good clap. Puji Tuhan semua. You know, my wife and I, we go home to Tanam at least once or twice a year. We go back to Tanam once or twice a year. To where my father-in-law is. Selalu 1 tahun sekali kami pulang di Tonom untuk melawat bapak mentua. Home because he can see father and mother. Dia lagi suka pulang kampung karena dia rindu melihat ibu bapaknya. Of course, I like to go back there too because I want to see her father and mother too. Saya juga suka pulang kampung karena saya juga rindu melihat bapak dan ibunya. But then on top of that, I want to go there because got a lot of fruit trees. Dan juga saya suka pulang di tempat itu karena banyak buah-buahan. And then I like to eat those rambutan trees that they have there. Dan saya suka makan rambutan. So when I touch down there, I straight away go to the back there and try to look for these rambutans. Dan apabila saya sampai di rumah itu, saya terus pergi belakang rumah dan saya melihat buah rambutan dan saya terus mengambilnya. In the garden there, of course, quite a number of rambutan trees, and I do not know which one is sweet or which one is not. I just go there and eat. Dan juga di belakang rumah itu banyak sekali buah pohon rambutan yang tentunya saya tidak tahu mana satu yang manis dan mana satu yang asam. But my father-in-law knows which is the best tree. Tapi bapak mentua saya tahu mana pohon yang paling manis sekali. And so every time I went there, he would follow me there and said, okay, not that tree, you gotta come to this one, this is the sweetest one. Dan apabila saya pergi belakang itu dan melihat rambutan, dia mengikuti saya dari belakang dan mengatakan, oh inilah pohon yang manis sekali. You know, the tree is good, and it is judged by whether the fruit is good. Kalau pohon yang baik, menandakan bahwa juga buahnya juga yang baik. So it is, the Bible tells us that, okay, you know, if we're successful, it will be shown by our fruits. Dan kalau kita percaya, kelihatannya di dalam buah-buah
pelayanan kita. So as you have journeyed for 15 years, you look at the fruits that you have, is it good or not? I would judge that it is really good fruits. Dan kalau kita melihat dalam perjalanan selama 15 tahun pelayanan ini, apakah kita sudah melihat buah-buah pelayanan itu apakah baik atau tidak? Now what is important is not to be very happy that we have got good fruits, because that tree can grow old and then it will die, no more fruits after that. Dan yang penting bukan kita melihat, oh kita bergembira karena pohon itu sudah ditanam dan akhirnya dia tua dan akan mati nanti. So the key here is to make sure that the success can be passed on to the next generation. Tapi kuncinya di sini yaitu kita boleh meneruskan kejayaan ini kepada generasi yang seterusnya. How did Lighthouse here get so successful in planting churches? Bagaimana gereja Baptis Pelita Cahaya ini boleh berjaya di dalam menanam gereja yang baru? I mean, from many other things, tonight I want to just bring out 3 things. Dan pada malam ini saya menyampaikan 3 perkara. No, church is successful because you have leaders that are steady and successful in the Lord. Bukan berarti kamu berjaya karena kamu steady ataupun melihat kepribadian yang berjaya di hadapan Tuhan. And I have observed your pastor here, Pastor Perido, and I think he is a very steady man, walking with the Lord. Dan saya melihat Pastor Perido di sini adalah satu manusia yang berjalan dengan Tuhan dan satu yang dia tegak di hadapan Tuhan. As I bring out the 3 things that speak about how a person can be successful, you try to measure with his life and see whether he is okay or not. Dan kalau kita melihat 3 perkara ini, apabila kita berjaya dan kita melihat perkara ataupun kehidupannya, apakah dia oke atau tidak menurut 3 perkara ini. In my observation of his life over these 15 years, I must comment here that he is okay with me. Read it in English. Matius 26 ayat 26 36 Oke, iya. Sekarang lain, Matius 26 ayat 36 to 46. Saya bacakan di dalam bahasa Malaysia ataupun bahasa Indonesia. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulai ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah barat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku tak mungkin berada di tempat ini." No, Jesus know what it meant to be crucified on the cross. He knew it already, and it is very difficult to go through it. The second thing that we see here is that Jesus is actually, he came back 3 times to ask the disciples, "How come you don't pray for an hour? For 1 hour also you cannot pray." But he comes back 3 times, so it is 3 hours praying. Dan Yesus, kita perhatikan di sini bahwa dia melihat murid-muridnya. Dalam waktu ketiga kali dia melihat murid-muridnya sedang tertidur. Dan dalam tempo 3 jam itu dia berdoa dan murid-muridnya tertidur dan tidak berdoa.
praying for Jesus is his lifestyle. Dan kita melihat di sini bahwa Yesus mempunyai kehidupan di dalam doa. In fact, in the Gospel of John or in the Gospel of Luke, you will see that Jesus took his disciples quite often to the Garden of Gethsemane to pray. Dan kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes ataupun Lukas, dinyatakan di situ bahwa seringkali Yesus membawa murid-muridnya di Taman Getsemani untuk berdoa. Jesus is not just going there because tomorrow, no, the next day he's got to be crucified. He has been going there often and regularly with his disciples. Bukan maksudnya Yesus datang di Taman Getsemani itu karena dia mengetahui esok adalah hari penyaliban itu, tetapi dia melakukan itu seringkali berdoa di taman itu. And so the second things you will need if you want to live a successful walk with God is to faithfully maintain a prayer life. Dan perkara kedua yang harus kita ingat, kalau kita mau berjaya di dalam pelayanan, yaitu kita harus seringkali hidup di dalam doa. You need to have a regular praying time in your life established. Keep your Kita merancang waktu yang seringkali ataupun selalu waktu untuk berdoa. You know, when I'm getting old, I know that I need to walk a little bit more because I keep on putting on weight. Apabila saya meningkat umur, saya harus berjalan lebih banyak lagi supaya mengurangkan lemak di dalam tubuh saya. So if I don't keep it up, I get fatter and fatter. Tapi kalau saya berdiam diri, saya menambahkan lemak itu dan terus gemuk dan gemuk. But if I keep having a sort of regular exercise, I can keep trim and fit like now. Yes, sir. Dan apabila saya ada exercise itu senantiasa saya menjadi slim dan sekarang sudah jadi fit, sudah tegap dan slim. Fully maintain your prayer life. Seperti itu juga keadaan di dalam hidup doa kita. Kita harus ada doa yang sering kali kita berdoa dan terus berdoa. Now the third thing that you will need if you want to have a successful walk with the Lord. Dan perkara ketiga, apabila kita mau berjaya dalam pelayanan di hadapan Tuhan, is found in verse 42, which says that may your will be done, Jesus says. Dan itu juga terdapat di dalam ayat 42, biarlah kehendakmu yang terjadi. You need to have a firm commitment to a purpose in life. Dan kita harus mempunyai satu pikiran dan satu tujuan untuk rancangan yang padu di hadapan Tuhan. A lot of us have our life goals. A lot of us have a life goal very clear. Dan banyak di antara kita yang dia begitu jelas sekali tujuan kehidupannya. I want to be a rich man. Dan dia berpikiran bahwa saya menjadi orang kaya. And so a lot of people can become a rich man because there's a life goal and they put everything inside. Dan itu sebabnya banyak orang menjadi kaya karena dia mempunyai rancangan dan setiap tenaga pikirannya mau kaya. Some of us says, I want to be a doctor. Dan ada juga di antara kita yang mengatakan, oh saya menjadi dokter. And so he studied very hard. Dan And so mulai dia belajar sungguh-sungguh. after 7-8 years of studying in the university, he comes back, he become a doctor. Dan selepas 7 atau 8 tahun dalam universitas dia sudah menjadi dokter. Some of us doesn't have any goals in mind. Dan ada juga di antara kita yang langsung tidak ada tujuan dalam hidup. And so whatever it is, that's your goal, you know. Dan apa saja, oh itu saya berlaku, itulah tujuan saya. If you want to be successful, you need to have a goal. Kalau kita mau berjaya, kita harus ada tujuan yang tertentu. And so whether it is a doctor or a rich man or an engineer, but you need to have a goal. Kalau kita ada rancangan supaya kita menjadi dokter, engineer, jurutra, dan sebagainya, kita harus ada tujuan yang tertentu. But we are talking here about being faithful and successful in the Lord. Kita membincangkan di sini tentang kesetiaan dan kejayaan di hadapan Tuhan. So what sort of goal are you going to have? Apa tujuan, rancangan yang kita ada? Now some of us say, I just want to be a pastor.
Dan ada di antara kita matang dosa hanya menjadi pastor ataupun gembala. And so, you work hard and then eventually you become a pastor. Dan bekerja kuat dan berusaha dan akhirnya menjadi gembala. But what if you lock in like what Jesus has here? God's will be done. Tetapi apa yang Yesus lakukan di sini ataupun nyatakan di sini, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. You're not talking about reaching your own goal in life. You are talking about reaching God's goal. Bukan menyatakan bukan kehendak kita manusia yang akan terlaksana yang terjadi, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. God's goal for this world is that everyone will be saved. Dan rancangan Tuhan untuk dunia ini supaya setiap manusia diselamatkan. For us, if we stretch our goal, maybe we say, I want to start 100 churches. Dan kalau kita mungkin ada rancangan, kami akan membuat gereja 100 buah gereja. But 100 churches started is not what God has in mind. Tetapi 100 buah gereja itu bukan pikiran Tuhan. God's goal in mind is everybody will come to know the Lord. Tetapi rancangan Tuhan supaya setiap manusia dapat diselamatkan. Now when we set goal that we can reach. Tapi apabila kita merancang dan mempunyai satu tujuan, biarlah rancangan itu dapat kita tunaikan dan lakukan. But if we adopt God's goal, then surely we cannot reach it. Tapi kalau kita mempunyai rancangan itu yang Tuhan rancangan, pikiran daripada Tuhan, tentu kita tidak dapat menjangkau itu. It will need many generations to fulfill God's goal for this world. Karena itu dapat ditunaikan ataupun dilaksanakan mulai generasi demi generasi. Jesus started with 12 disciples. Yesus mulai pelayanannya hanya 12 murid. After the first 100 years, all the disciples died already. Dan setelah 100 tahun 12 murid itu sudah meninggal dunia. God's goal hasn't been reached yet. Tetapi matlamat Tuhan, rancangan Tuhan belum lagi terlaksana. The next generation has to carry on to reach God's goal. Tetapi generasi yang seterusnya menyambut pelayanan itu untuk rancangan Tuhan, tujuan Tuhan itu. So now 2000 years down the line, sekarang ini sudah 2000 tahun. We are participating in fulfilling God's will for this world. Dan kita sekarang ini sedang menggenapi, sedang melakukan kehendak Tuhan di dunia ini. We can only do with our life with what we can do. Apa yang kita lakukan dalam hidup kita, But yang masih ada ini. if you are smart enough and you train your next generations to continue what you are doing, okay, we are continue doing the work. Tetapi apabila kita mempunyai pikiran yang bijak, kita melatih generasi yang seterusnya dan mereka menyambung pelayanan itu. I have observed you for 15 years. Saya memerhatikan kamu 15 tahun yang lalu. I saw that you have something inside you that is very attractive. Dan saya melihat ada perkara yang begitu menarik, minat di Now, dalam 15 hati. years ago, your pastor and some other people have came to me and said, it's not enough to have a group of people here. Dan 15 tahun yang lalu mereka berjumpa dengan kami dan mengatakan, oh, tidak cukup orang. We want to go back there in Pitas to establish a hostel for all those people who are studying. Kami akan pulang di Pitas dan membuat satu asrama supaya mereka boleh tinggal dan belajar. They actually are having something there that is bigger than what they can do. Tetapi ini adalah satu pikiran, satu rancangan yang begitu besar menurut kemampuan mereka. And so with some help from myself and from other people, the hostel has come into being. Dan ada beberapa bantuan daripada pastor-pastor dengan kalangan gereja, dan sekarang ini hostel itu sudah didirikan. And that's very attractive. Ini satu perkara yang menarik sekali. Now who else in Kota Kinabalu here has got that sort of thing and want to start a hostel somewhere else? Siapa di Kota Kinabalu ini yang berpikiran pergi satu tempat untuk membuat satu asrama, memulaikan satu asrama. Then on top of that, another time they comes and said, okay, we have got a lot of people here who can go back to our own kampung and start churches. Dan mereka juga berkata bahwa kami ada beberapa orang di sini dan mereka akan pulang kampung dan mungkin boleh memulaikan gereja.
A lot of kampung folks who come to town, I know, wants to stay here already and forgotten about their own kampungs. Dan banyak orang kampung datang di Kota Kinabalu ini dan bekerja, dan seringkali mereka sudah melupakan kampung mereka. But I see that many of you have got that sort of love still inside there. I want to go back home there and help my kampung people. Tetapi ada di antara kamu, banyak di antara kamu yang berpikiran, oh saya akan pulang nanti di kampung dan saya akan membantu mereka. And that's why you have started 5 kampungs churches. Itu sebabnya sudah ada 5 gereja di You've got kampung. something inside there that drives you to go back there and Ada help. satu di dalam hati itu yang memberikan kamu kerinduan untuk pulang di kampung itu. If you will harness all these things and add on these 3 things that I've said, you'll be very successful. Kalau kita ada kerinduan untuk perkara itu, dan juga ada 3 perkara yang kita sudah belajar itu, kita boleh berjaya di dalam pelayanan. Because you really needs to have a love for your kampung before you can go there. Karena sebelum kita pulang, kita harus ada kasih yang besar pada setiap kampung kita. But then you needs to be strong enough, otherwise you go there you just fizzle off. Dan kita seharusnya sudah cukup kuat untuk pulang, kalau tidak kita akan dikalahkan. And so to be strong, you need to do like what your pastor did here. Have a surrendered life. Live a surrendered life. Dan supaya kita menjadi kuat, seharusnya seperti pastor ini, dia menyerahkan hidupnya. Maintain faithfully maintain a prayer life in yourself. Hidup di dalam doa yang terus menerus. And then thirdly, don't just think about a goal for your own life. Think about the goal that God has for this world. Tetapi pikirkanlah, jangan memikirkan hanya tujuan kita manusia, tetapi pikirkanlah apa rancangan Tuhan dalam hidup kita. God's goal is thinking not about just your kampung. He's thinking about the whole district, the whole Sabah. You know, the whole Sabah. Tujuan Tuhan, rancangan Tuhan bukan hanya di kampung kita, tetapi rancangan Tuhan untuk seluruh bangsa. And so if you cannot do it, we will make sure that your next generation, your children will do it. Kalau sekarang ini mungkin kita belum melakukan itu, sempat melakukan itu, generasi yang seterusnya, anak-anak kita akan meneruskan pelayanan itu dan mereka melakukannya. So I look forward to see the next 15 years. Saya akan terus melihat lagi dalam tempoh 15 tahun akan datang. What is going to happen to Pelita Cahaya? Apa yang terjadi di Pelita Cahaya? Is it Sudah going to 15 tahun. explode out and the whole region up there in Pitas is going to be conquered? Apakah seluruh Pitas sudah ditawan sepenuhnya? Well, at least I felt, why don't you all stand up and I'll pray a simple prayer for all of us. Dan mari kita semua berdiri dan saya akan berdoa dengan berdoa. Menyambung pelayanan ini dan terus bekerja dalam kesinambungan pelayanan ini. And Lord, I pray that you will help them to pass on these precious things that they have over to their children. Tuhan, kami berdoa biarlah mereka dapat meneruskan pelayanan ini yang begitu indah, begitu mulia ini kepada generasi yang seterusnya. So that Lord, we can see a continuing of this work of planting churches. Supaya kami dapat melihat kesinambungan untuk menanam gereja-gereja yang baru. Lord, we commit them to you. Tuhan, kami mau serahkan mereka. To your hands we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang ke majelis ulang tahun Gereja Baptis Pelita Cahaya yang ke-15 ataupun lebih kita kenal sebagai Jubli Perak. Adakah saya betul? Sebelum kita meneruskan acara pada malam ini, saya ingin bertanya satu soalan. Tetapi ada syarat. Mereka yang terlibat dalam penubuhan gereja ini tidak boleh menjawab. Kalau menjawab, kita terpaksa batalkan acara pada malam ini. Siapa yang tahu pada tahun bilakah gereja ini mula-mula sekali mengadakan kebaktian? Maksudnya penubuhan bila? Tidak tahu. Kamu jawab sendiri. Pada tahun berapakah? Ada yang mau menjawab?
Angkat tangan. Ataupun kita hentikan saja acara kita malam ini. Tahun berapa? Ada yang mengatakan tahun 98. Ada yang mengatakan 1988. Tahun berapa? Datuk Albert kata 89. Nampaknya acara kita mesti diteruskan. Acara kita yang berikut ini adalah acara yang sangat simbolik. Kalau biasa kita melihat orang berhari jadi atau berulang tahun, mereka akan meniup lilin dan lilin itu akan padam. Tetapi pada malam ini kita akan melihat satu acara peniupan atau apa? Saya sudah salah. Acara yang sangat simbolik di mana kita bukan meniup lilin untuk memadam, tetapi kita menyalakan lilin supaya ia bersinar dan akan menerangi mungkin kawasan ini. Dan untuk itu saya ingin menjemput beberapa pribadi yang terlibat. Pribadi ini adalah mereka yang telah mengasaskan pertama sekali gereja ini. Yang pertama adalah Presiden gereja ini sekarang ialah Jalin Wanda. Saya mempersilakan beliau berdiri. Pribadi yang kedua adalah Barandin Rumangkok. Yang ketiga adalah Tony Wakilin Musimbo. Yang keempat adalah Jerry Iko. Yang kelima adalah Fredolin Sogondo. Fredolin Sogondo. Dia ada bersama-sama dengan kita malam ini? Oh, dia tiada. Yang kelima adalah Lobin Gudot. Mereka ini adalah orang yang pertama sekali menemukan gereja ini, dan ada juga beberapa pribadi yang tidak dapat hadir pada malam ini. Yang pertama adalah David Kinuda, yang kedua Jim Mokinsol, Hemley, dan yang keempat adalah Pendeta Richard Lim. Lampu boleh dipadam? Dan sekarang kita melihat satu persatu pengasas gereja, lilin mereka dinyalakan. Dan seterusnya majelis menjemput pengasas gereja ini untuk menyalakan lilin yang ada di atas cake ini. Dipersilakan. Acara menyalakan lilin ini adalah simbolik kepada